Bayangin, kamu lagi duduk santai di sofa, minum teh, dengerin hujan turun di luar. Di tangan kamu ada brosur pameran properti, cicilan 1 jutaan, langsung huni. Di kepala kamu udah terbayang, rumah mungil, pagar putih, halaman kecil buat tanam bunga, dan suara anak-anak main sepulang sekolah. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kenyataannya kamu nggak beli rumah, tapi beli hutang yang nggak ada ujungnya? Gimana kalau setiap cicilan yang kamu setor malah masuk ke lubang hitam yang bernama proyek mangkrak? Dan yang lebih parahnya, kamu bahkan nggak punya hak hukum atas tanah yang kamu cicil selama bertahun-tahun itu. Yes, selamat datang di skenario paling kejam dan kelam dalam hidup banyak orang, yaitu beli rumah lewat developer sama dengan jalan pintas ke neraka finansial. Tiap orang punya mimpi punya rumah sendiri. Itu impian universal. Tapi industri properti tahu betul cara memutar balik impian itu menjadi mesin uang. Mereka menawarkan segalanya. Harga terjangkau, cicilan ringan, tanpa DP, tanpa BI checking, langsung proses. Beli sekarang, naik 2 kali lipat tahun depan. Tapi yang nggak mereka kasih tahu adalah proyeknya bahkan belum punya IMB. Lahan belum atas nama mereka. Pembangunan baru rencana di atas kertas. Tidak diawasi oleh bank. Dan yang paling ironis, kamu bayar lunas lebih cepat. Proyeknya malah lebih lambat. Apa yang terjadi? Dana pembangunan rumah kamu justru dipakai buat promosi marketing mereka yang berikutnya. Karena sistemnya pakai uang dari pembeli pertama buat nutup pembiayaan pembeli berikutnya. Terdengar familiar? Mirip Ponzi kan? Inilah industri ilusi. Brosur indah, marketing yang meyakinkan, tapi di balik layar itu bisa jadi jebakan paling mahal dalam hidup kamu. Sekarang kita kupas tuntas lebih dalam. Gimana developer-developer nakal bekerja? Biasanya mereka yang pertama cari lahan murah di pinggiran kota, bahkan lahan tanpa SHM. Yang kedua, bentuk PT baru dengan nama yang keren. Yang ketiga, bikin maket, gambar 3D, dan brosur. Yang keempat, mengiklankan di pameran properti dan media sosial. Yang kelima, pakai marketing sistem agresif. Cepat habis, tinggal 2 unit. Yang keenam, tarik uang booking fee sebanyak-banyaknya. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah lahan belum dibeli secara full, izin belum keluar, modal pembangunan yang minim. Show unit dibangun cuma 1 sebagai umpan. Dan begitu uang dari puluhan pembeli masuk, proyeknya mandek. Lahan bermasalah. Developer menghilang. Kamu mau lapor polisi? Bisa. Tapi prosesnya sangat panjang. Bukti gak cukup kuat. Hukum perdata, bukan pidana. Sementara uang kamu sudah habis. Yang lebih tragis, kamu bahkan belum dianggap pemilik karena belum akad jual beli resmi. Kamu baru tanda tangan PPJB. Dan itu gak cukup kuat untuk menuntut balik. Salah satu jebakan psikologis yang paling umum adalah kalimat ini, yaitu ngapain ngontrak terus?
Mending nyicil rumah sendiri kan? Terdengar masuk akal. Tapi pertanyaannya, kamu nyicil ke siapa? Rumahnya beneran ada? Sertifikatnya siapa? Dan proses hukumnya aman? Kalau jawabannya samar-samar, maka kamu bukan investasi, tapi sedang berjudi. Dan yang lebih gawatnya, banyak yang mengambil keputusan ini dalam keadaan belum punya dana darurat, masih hutang kartu kredit, gaji belum stabil, dan yang terakhir, baru mulai untuk bekerja. Akhirnya, cicilan rumah memakan 40 hingga 50% gaji bulanan. Ditambah listrik, air, keamanan, iuran RT, biaya renovasi, dan perawatan. Jadinya, bukan tinggal di rumah, tapi tinggal dalam hutang yang bikin stres setiap tanggal muda. Sekarang aku kasih kisah nyata. Rumah impian yang gagal menjadi nyata. Cerita ini nyata. Namanya aku samarkan. Tapi luka finansialnya masih terasa sampai sekarang. Sebut saja namanya Tania. Umur 28 tahun, kerja sebagai guru honorer. Niatnya sangat mulia. Gak mau tinggal sama mertua terus. Pengen hidup mandiri. Dia ketemu developer syariah via TikTok. Tanpa riba, tanpa BI checking, lokasi sangat strategis. Booking fee-nya 3 juta, DP 15 juta, cicilan 2 juta per bulan. Terjangkau katanya. Di bulan ke-6, lokasi dia kunjungi. Masih tanah kosong. Marketing bilang, sabar bu, material sudah dipesan. Sedangkan bulan ke-12, belum ada tiang yang berdiri. Marketing ganti orang. Nomor lama nggak aktif. Di bulan ke-18, Tania datang lagi. Ada spanduk kecil di depan lahan yang bertuliskan, tanah ini dalam sengketa hukum. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sedih, karena marah pada dirinya sendiri yang terlalu cepat percaya. Lantas, harus gimana? Apa harus kontrak selamanya? Jelas enggak. Tapi, beli rumah butuh strategi. Berikut ini, aku kasih tips konkret dan realistis. Yang pertama, prioritaskan beli rumah second atau bekas. Unit sudah berdiri. Bisa kamu lihat fisik secara langsung. Sertifikat SHM bisa dicek dan disalin secara langsung ke notaris. Harganya bisa dinego lebih fleksibel. Yang kedua, gunakan jasa notaris profesional, bukan dari pihak developer. Lakukan pengecekan ke BPN. Validasi legalitas sertifikat, IMB, dan PBB. Pastikan tidak ada masalah sengketa. Yang ketiga, kalau tetap pilih developer, kamu wajib ngecek ini. Lihat proyek yang sudah diserah terimakan. Nama PT sudah berdiri sejak lama. Kerjasama dengan bank yang terpercaya, ulasan konsumen sebelumnya positif. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya promo yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. DP 0%, cicilan 800.000, bonus kitchen set, semua itu akan ditarik lewat cara lain. Ingat, properti bukan beli gorengan. Ini keputusan 20 tahun hidup kamu. Rumah itu bukan cuma bangunan fisik, bukan cuma tembok, atap, dan ubin, tapi tempat di mana hati kamu berteduh. Dan gak ada kedamaian kalau rumah itu dibangun dari fondasi keputusan yang salah.
Jadi, sebelum kamu membeli rumah, pastikan kamu paham apa yang kamu beli, bukan cuma tergoda apa yang mereka jual. Karena rumah bisa dibangun ulang, tapi kerusakan finansial bisa menghantui seumur hidup. Kalau video ini bikin kamu mikir 2 kali sebelum tanda tangan, klik like. Kalau kamu pernah hampir jadi korban, atau malah udah jadi korban, ceritain pengalamanmu di kolom komentar. Kamu nggak sendiri. Jangan lupa subscribe, karena kita bakal bongkar lebih banyak jebakan finansial yang disamarkan menjadi mimpi. Dan share video ini ke teman kamu yang lagi hunting rumah. Jangan biarkan mereka jatuh ke lubang yang sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kamu pulang ke rumah yang bukan cuma nyata, tapi juga aman.